Selamat pagi para Trona, bertemu kembali dengan saya di hari yang berbahagia ini. Pada kali ini kita akan membahas eh, materi sistem navigasi elektronik, tapi dengan tema hari ini adalah tentang peralatan navigasi di kapal. Sesuai dengan peraturan internasional, dalam hal ini SOLAS 1974 dan COLREG Coalition Regulation 1972, seluruh kapal harus dilengkapi dengan peralatan navigasi sebagai berikut. Yang pertama adalah lampu navigasi, kemudian ada kompas magnet, selanjutnya ada peralatan navigasi lainnya, perlengkapan radio, GMDSS, kemudian ada echo sounder, GPS, Veximail, dan Navtec, kemudian ada radar kapal dan Inmarsat. Selanjutnya harus ada engine telegraf, telepon internal, dan sistem pengeras suara. Kemudian kita akan bahas tentang lampu navigasi ataupun navigation light ya. Lampu navigasi ini dipasang sesuai dengan peraturan COLREG ataupun Coalition Regulation 1972 dan dinyalakan pada cuaca gelap untuk mengetahui arah kapal. Jadi jenis kapal dan besar kapal sebagai berikut. Jadi lampu tiang depan ataupun for masthead light, kemudian ada lampu tiang utama untuk kapal panjang lebih dari 50 meter ataupun main masthead, kemudian lampu samping kiri dan kanan, PS ataupun dalam hal ini port set, dan SB itu maksudnya adalah stable light ya. Jadi dia ada PS itu port set dan SB itu maksudnya adalah stable light ya, atau lambung kiri dan lambung kanan, lampu lambung kiri dan lambung kanan ya. Kemudian di situ ada lampu buritan ataupun stern light ya. Lalu ada lampu gandeng, towing light, lampu jangkar depan ataupun belakang ataupun anchor light ya. Ini ada lampu mesin induk mati ataupun not under command. Selanjutnya ada kompas magnet ataupun magnetic kompas ya. Kompas magnet merupakan kompas utama sebagai alat untuk penentu arah kapal, di mana kompas dipasang di anjungan kapal atau di geladak ya. Kompas di atas anjungan. Jadi kompas magnet harus selalu dikoreksi karena kemungkinan pengaruh logam di sekitar magnet ya. Untuk kepentingan pembacaan yang malam hari, rumah kompas dilengkapi dengan lampu penerangan. Nah, untuk ukuran kapal tertentu dipasang giro kompas sebagai kompas tambahan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini gambar kompas giro kompas ya. Ini gambar daripada giro kompas. Kemudian peralatan navigasi lainnya ataupun other safety navigation ya. Di kapal masih ada peralatan navigasi lainnya. Yang pertama adalah lampu isyarat siang hari ataupun daylight signaling lamp. Nah, lampu ini digunakan untuk pemberian isyarat Morse pada siang hari. Lampu ini juga disebut Aldis lamp, di mana tenaga lampu ini menggunakan arus DC ataupun arus arah. Kemudian ada bell ataupun forecastle bell, digunakan sebagai peringatan keadaan bahaya atau digunakan sebagai tanda pergantian waktu jaga di anjungan. Yang ketiga ada gong, mempunyai fungsi yang sama dengan bell. Selanjutnya ada itu yang di kapal ya, ada suling kapal ataupun suling kabut, ship whistle ataupun foghorn, digunakan untuk isyarat bunyi pada saat berkabut. Kemudian ada bola jangkar dan kerucut ya, jadi black ball and black diamond shape, dimana digunakan untuk tanda bahwa kapal pada posisi lego jangkar. Kerucut untuk kapal ikan ya, yang kerucut ya. Kemudian ada perlengkapan radio ataupun radio equipment. Nah, dan sesuai dengan peraturan SOLAS 1974, seluruh kapal harus dilengkapi dengan perlengkapan radio, yaitu radio teleponi untuk kapal di bawah 300 ton. Sedangkan untuk kapal di atas 300 ton harus dilengkapi dengan sistem radio GMDSS ataupun Global Marine Distress Signal System dengan peralatan yang terdiri dari sebagai berikut ya. Kemudian radio teleponi lengkap dengan sistem antena yang dapat menerima dan memecahkan frekuensi 2182 kHz dan memiliki sumber tenaga baterai. Selanjutnya ada VHF radio telepon yang merupakan perlengkapan radio tipe tetap ya. Selanjutnya ada two-way VHF radio telepon
di mana merupakan perlengkapan radio tipe genggam tangan yang tahan oleh cuaca ataupun tahan oleh air. Kemudian selanjutnya ada GMDSS. Nah, sesuai dengan peraturan peraturan internasional SOLAS 1974 chapter 4 dari seluruh kapal dengan GRT ataupun ukuran 300 ton ke atas harus dilengkapi dengan peralatan GMDSS, di mana GMDSS merupakan perangkat lengkap instalasi radio yang terpadu yang dilengkapi dengan sistem distress. Jadi kelengkapan radio GMDSS di kapal disesuaikan dengan area pelayaran kapal, ada A1, A2, A3 sampai dengan A4 ya, seperti itu. Nah, pada GMDSS dilengkapi sistem duplikat, artinya semua perangkat berjumlah 2 unit. Sebagai contoh VHF radio utama dan VHF radio duplikat. Jadi GMDSS ini diproduk, masukin duplikat di sini adalah cadangan ya, VHF radio cadangan. Jadi GMDSS diproduksi oleh pabrik radio kapal secara khusus dan mendapat pengesahan sesuai dengan persyaratan SOLAS, di mana untuk peralatan pendeteksi kedalaman laut ekosonder. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ekosonder ya, peralatan kapal ya, merupakan peralatan elektronik untuk mengetahui dan mengukur kedalaman laut antara lunas kapal dengan dasar laut. Nah, peralatan ini sangat dibutuhkan apabila kapal berlayar di perairan dangkal atau perairan yang mempunyai pasang surut yang tinggi. Peralatan ini dipasang di anjungan kapal. Nah, penunjukan dapat berupa grafik atau berupa angka digital. Sesudah ekosonder kita akan bahas tentang GPS ya. Kita sering menyebut GPS ya. Apa itu GPS? GPS ataupun Global Positioning System ini merupakan peralatan elektronik untuk mengetahui dan menentukan posisi kapal berdasarkan derajat lintang dan bujurnya, sehingga dengan mudah kapal dapat diketahui posisinya secara tepat apabila diplot pada peta. Nah, alat ini bekerja dengan bantuan satelit. GPS juga dapat melihat dan mengetahui jejak pelayaran kapal secara tepat. GPS juga dapat dilengkapi dengan peralatan speed log, pengukur kecepatan berlayar kapal. Nah, ini alatnya ya, GPS, gambar GPS seperti ini ya. Kemudian ada radar kapal ataupun ship radar. Radar kapal adalah merupakan alat elektronik untuk mendeteksi adanya objek di sekitar kapal dalam radius sesuai jangkauan radar, ada 5 mil, 10, 20, bahkan 100 mil ya. Jadi untuk unit radar terbagi 2 bagian yang terdiri daripada unit monitor yang terpasang dan dapat dibaca di ruangan anjungan. Unit kedua adalah scanner, merupakan peralatan yang dapat berputar dan terletak di atas ataupun di ruang anjungan ataupun terpasang pada salah satu tiang kapal maksudnya ya. Nah, monitor radar ini beragam ya. Ada yang menampilkan warna hijau dan pada saat ini monitor radar sudah banyak yang berwarna. Jadi pada monitor radar terdapat beberapa fasilitas yang sangat berguna, antara lain fasilitas plotting, tracking ataupun untuk menangkap sinyal khusus. Selanjutnya ada engine telegraf ataupun telepon internal dan sistem pengeras suara. Jadi engine telegraf adalah alat khusus untuk berkomunikasi antara anjungan dan ruang mesin. Nah, alat ini untuk memberi isyarat secara visual kebutuhan operasi menjalankan kecepatan mesin induk. Misalnya perintah start engine, slow engine, full speed atau stop engine. Nah, engine telegraf bekerja paralel antara anjungan dan kamar mesin. Nah, alat ini dilengkapi dengan bagian yang menunjukkan konfirmasi pelaksanaan perintah yang dapat dibaca di anjungan dan kamar mesin. Alat ini juga dilengkapi dengan alarm apabila terjadi kesalahan respon ya. Yang ketiga, engine telegraf diperserakan untuk kapal-kapal yang memiliki notasi sesuai klasifikasi. Sebelumnya ada engine telegraf, bahkan sekarang masih digunakan adalah sistem voice tube ya, suatu tabung untuk meneriakkan perintah antara anjungan dan kamar mesin. Mungkin sekarang di beberapa kapal-kapal modern sudah ini namanya voice tube ini sudah agak jarang ya, tapi ada juga terpasang kadang-kadang di beberapa kapal. Kemudian ada telepon internal, adalah alat untuk berkomunikasi dua arah antara anjungan dan ruang-ruang di kapal ataupun
alat komunikasi antar ruangan. Untuk komunikasi antar anjungan dengan kamar mesin dipasang telepon khusus. Nah, telepon ini harus dipasang di ruang anjungan kamar kapten, KKM, dan perwira dek, ruang salon, ruang kontrol, kamar mesin, ruang mesin, dapur, ruang steering gear, dan ruangan lain yang terpenting. Ini dia alatnya, bisa di telepon internalnya. Ya, untuk telepon internal nanti ada untuk telegraf engine nanti akan kita cari gambarnya nanti ya seperti apa. Nah, selain untuk komunikasi, sistem telepon dapat juga digabung dengan peralatan panggil ataupun public addresser yang digunakan untuk memanggil ataupun memberi perintah secara terbuka melalui pengeras suara di seluruh kapal. Selain telepon internal, pada saat ini sudah banyak kapal yang dilengkapi dengan telepon satelit. Nah, telepon ini menggunakan fasilitas satelit Inmarsat. Namun pada saat ini biaya telepon ini masih cukup mahal ya, sekitar kurang lebih $20 per menit. Nah, jadi kalau dikuruskan sekarang yang hampir 15.000, tinggal kalikan saja per menitnya kali per $20 ya. Cukup lumayan mahal ya. Kemudian demikian yang bisa saya sampaikan, dan ini referensi dari berbagai sumber yang saya ambil. Bahan ini adalah terutama di lecture notes sistem dan perlengkapan kapal, kemudian dari Solas 74 dan Colrec 72 sistem dan perlengkapan kapal, kemudian Bureau Veritas Rules dan Regulations serta Naval Fort. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini untuk para tarundaku semua. Jangan lupa pokok bahasan kita hari ini tentang peralatan-peralatan navigasi di kapal. Silakan kamu simak, cermati, dan catat video pembelajaran hari ini. Lalu kirimkan tugas siswamu ke Google Classroom. Selamat pagi, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang.